Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Universitas 19 November USN Kolaka, Sulawesi Tenggara Sultra melaksanakan seleksi kompetensi bidang SKB, wawancara dan mikro teaching pengajaran mikro kepada 32 peserta calon pegawai negeri sipil CPNS 2019 lingkup USN Kolaka. SKB yang digelar secara virtual dalam jaringan ini bakal dilaksanakan selama 3 hari, mulai 21 hingga 23 September 2020, berlangsung di ruang rapat lantai 2 Rektorat USN Kolaka. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Rektor USN Kolaka, Dr. Asari mengatakan, seleksi wawancara ini digelar untuk menguji dan mendalami kemampuan, pemahaman, serta wawasan peserta dalam bidang keilmuan. CPNS 2019 yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar SKD, kata Asari akan melakukan micro teaching atau model praktik kependidikan pelatihan mengajar. Asari juga menjelaskan 32 peserta CPNS yang mengikuti SKB wawancara tersebut hanya 11 orang yang akan diterima untuk mengisi formasi yang dibuka kampus Merah Marun itu. Mereka yang lulus seleksi akan menjadi pengajar pada sejumlah jurusan, yaitu administrasi publik, pendidikan jasmani, akuntansi, ekonomi pembangunan, bahasa Inggris, kimia, biologi, peternakan, teknik pertambangan, teknik sipil. Mantan rektor termuda ini memastikan tes wawancara dan micro teaching secara transparan. Terlebih nilai para CPNS sudah ada pada TKD dan penilaian wawancaranya online melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk peserta terdiri dari berbagai daerah, ada pula pengajar yang telah mengabdi di USN Kolaka namun tidak banyak. Selain itu, ia menambahkan, dari tahun ke tahun, proses seleksi CPNS semakin baik dan potensi kecurangan sangat minim dilakukan karena semua bisa langsung dilihat hasilnya. Dan yang akan diterima itu kira-kira hanya 11 orang nih. 11 orang. Rata-rata saya lihat bagus-bagus tadi untuk seleksi pertama. Kita hanya mengambil satu di antara setiap program studi jurusan yang ada. Dari satu orang dipilih. Jadi sekarang mereka sudah lulus tes TKD, tinggal kita lanjutkan dengan wawancara, kemudian nanti micro teaching. Bagaimana mereka melakukan pengajaran. Saya kira itu. Yang dilakukan tadi dalam? Itu wawancara. Wawancara nanti di situ kita pendalaman saja, pendalaman apa wawasan dia, bagaimana dia punya kita gali ide-ide dia, kita gali dia punya pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Untuk program studinya sendiri, Pak? Program studi ini ada sekarang banyak nih, ada administrasi publik, kemudian akuntansi, ekonomi pembangunan, bahasa Inggris, jasmani, peternakan, teknik tambang, teknik sipil, itu biologi, kimia, itu yang kita ada sekarang. Berarti masing-masing program jadi satu orang, Pak? Yang sekarang ini untuk sementara kita satu-satu, karena ini menghabiskan kita punya pengusulan yang sebelumnya. Yang tahun lalu sudah ada 111 orang, tahun ini sisa yang diusulkan untuk melengkapi yang sebelumnya. Dari hasil wawancara tadi Pak yang di dalam itu bagaimana melihat peluangnya mereka? Saya kira peluangnya udah jelas. Ini kan TKD-nya, TKB. Kalau kompetensi dasarnya dia kan sudah ikut seleksi. Dan saya lihat ini seleksi kali ini lebih bagus dan peluang untuk terjadinya kong kali kong itu semakin kecil. Kenapa kecil? Makanya saya tidak akan kasih sumpah-sumpah sekarang. Karena saya lihat semakin kecil peluang untuk terjadinya permainan dari sisi apapun, karena nilai mereka itu sudah ada dalam TKD. Nilai TKD itu dia sudah mengambil mayoritas nilai yang kemudian akumulasi kelulusan. Ada tambahan nilai dari wawancara, micro teaching, itu juga bukan dilakukan satu orang, tapi dilakukan seperti wawancara satu orang itu dilakukan 2 orang antara kami, dan itu langsung penilaian online gitu. Wawancara kita juga online, dipantau langsung di kementerian, nilai kita juga langsung selesai pada saat itu, di-input juga pada saat itu. Jadi peluang untuk terjadinya kecurangan terhadap tim seleksi itu menurut saya semakin kecil, makanya saya tidak mengumpulkan lagi mereka panitia dan peserta kali ini untuk melakukan sumpah gitu, bahwa semuanya harus dilakukan dengan murni, karena saya lihat peluang untuk itu semakin kecil.
Kecil banget. Dari 32 peserta ini apa maksudnya? Semua dari Wesen atau ada dari luar? Oh, ini mulai dari Tarakan tadi yang saya wawancara, Tarakan, Kalimantan Utara ya sekarang. Itu kemudian dari mana-mana. Yang dari dosen USN itu yang sudah mengabdi di USN ada beberapa saja. Dari 32 orang tadi mungkin ada 5 yang sudah mengabdi di USN. Dari Kompleks Blok M BD Kendari, jurnalis Ultraline Sri mengabarkan untuk Anda.